Apakah kalian ingat, 3 tahun lalu, kita berjuang menghadapi pandemi COVID-19, sebuah krisis global yang menguji batas kemampuan dan ketahanan umat manusia. Maret 2020. Di saat itulah perjalanan bangsa Indonesia melawan COVID-19 dimulai. Hari di mana Presiden Joko Widodo mengumumkan berita yang mengguncangkan seluruh Indonesia. Kasus pertama COVID-19. Sejak saat itu, lebih dari 700 juta kasus COVID-19 teridentifikasi di seluruh dunia, dengan 6,8 juta diantaranya terjadi di Indonesia. Di balik angka-angka ini, tentunya terdapat kontribusi besar dari para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pertempuran melawan COVID-19. Halo semuanya, salam sehat. Saya Erlina Burhan. Saya guru besar dan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga bekerja sebagai spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan. Halo semua, saya Ibrahim. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter spesialis paru. Sebelumnya saat masa COVID-19, saya merupakan peserta PPDS paru di FKUI. Kasusnya makin banyak dan hampir seluruh rumah sakit di Indonesia menerima pasien COVID. Nah, saat itulah mulai terjadi sedikit suatu kondisi yang luar biasa panik. Bukan saja panik, lebih ke arah tiba-tiba ada banyak sekali kasus. Jadi terjadi suatu kesibukan yang luar biasa pada petugas kesehatan dan juga manajemen rumah sakit. Satu, saya sebagai dokter umum peneliti sangat terasa ya bahwa karena itu sebuah uji klinis, jadi pasien-pasien kita yang sejak penelitian menjadi takut ke rumah sakit dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita belum bisa jawab tentang seberapa bahayanya, gejalanya apa saja, dan bagaimana penularannya dan bagaimana pencegahannya. Satu, memang terasa kita menggunakan APD, hazmat ya, waktu kita hazmat. Kita merasakan bagaimana awal-awal harga masker melambung sangat tinggi. Bagaimana caranya IGD yang kapasitasnya mungkin hanya 30 sebelumnya, kita harus perbesar menjadi sampai 50 atau 60 pasien. Jadi memang sangat terasa di awal pandemi itu kita merasakan bagaimana kita menangani sebuah bencana yang meluas. Mungkin kita tidak pernah menyadari bagaimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh para tenaga kesehatan selama menangani kasus sebanyak itu. Siang semuanya, sebetulnya nama lengkap saya itu panjang ya, Mas Tia Huzaidah, tapi cukup dipanggil Ida aja. Iya, saya bekerja di Rumah Sakit Persahabatan itu sejak tahun 1999, itu sudah sekitar 25 tahun. Untuk saya pribadi ya, yang jelas itu sebetulnya lebih ke rasa was-was ya. Takutnya anak-anak kena gitu atau keluarga yang kena gitu kan, kalau sampai kena atau apalagi kalau tetangga ada yang kena, pasti kan awal-awalnya pada kayak gitu tuh kan ya, pada nyalahin nakes nih, gara-gara nakesnya di sini nih jadi kita pada ada yang kena, lebih ke situ sih sebetulnya. Saat itu ya pengorbanan dari tenaga kesehatan itu nggak bisa dinilai, luar biasa, baik dokter, perawat, bidan maupun para penunjang ya seperti bagian farmasi, laboratorium, itu luar biasa saat itu, apalagi pada rumah sakit yang pasiennya banyak. Itu bahkan pada fase-fase waktu tertentu ada beberapa sebagian para petugas kesehatannya bahkan nggak punya cukup waktu untuk pulang ke rumah. Waktu terkait dengan keluarga. Jadi saat itu, saat awal COVID, hampir semua orang tidak punya imunitas, ya kan? Belum ada vaksin waktu itu, dan saat sedang varian Alpha kalau nggak salah ya, itu sangat banyak PPDS yang terinfeksi dengan COVID, ya, sehingga meskipun gejala tidak parah, tetap harus diisolasi, ya kan? Harus diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Sempat saat itu PPDS sempat kewalahan karena jumlah dokter yang bisa bertugas itu makin sedikit. Dan tidak hanya PPDS ya, dokter konsulennya,
perawatnya, tugas farmasi itu juga makin sedikit karena masing-masing harus isolasi mandiri. Nah, saat itu memang terasa kami akhirnya bertugasnya itu selang-seling gitu. Jadi habisnya tugas off lagi. Nah, itu memang akhirnya menjadi tantangan terutama buat yang sudah berkeluarga. Itu pun juga menimbulkan beban mental memang ya buat kita, karena kan kita tahu bahwa COVID itu bisa tidak bergejala. Jadi kebeban waktu itu anak saya sempat kena. Jadi sempat kena itu sayanya udah down dulu. Ini gara-gara saya nih gitu. Aspek kesehatan, saya terkena COVID 1 kali, ya. Terduga COVID 2 kali. Jadi waktu itu yang pertama-tama waktu varian beta atau alpha itu istri saya terkena COVID. Jadi saya otomatis harus isolasi mandiri juga. Ya. Yang kedua, saya yang terinfeksi COVID. Ya, alhamdulillah dua-duanya meskipun bergejala, demam tinggi, anosmia, tapi tidak sampai dirawat. Ya, tapi memang agak ngeri juga, ya, agak cukup khawatir karena meskipun kemungkinan kecil, usia juga tergolong masih muda, tetap ada kemungkinan. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawa mereka. Mereka adalah pahlawan yang perjuangannya harus kita kenang dan hargai. Nah, yaitu sebetulnya ada saya punya sejawat sehari sebelumnya itu masih sempat ngobrol tuh. Memang dia udah tahu tuh kena COVID gitu. Tapi masih ngobrol, masih apa. Itu enggak dalam waktu enggak sampai 24 jam itu langsung masuk ICU, enggak lama meninggal. Itu jangankan saya, teman-teman yang lain aja langsung down semua itu. Jadi cukup banyak ya, relatif banyak. Alhamdulillah kalau di Paru PPDS tidak ada yang sampai berat atau meninggal ya. Memang kita kehilangan satu guru besar di bidang paru ya, waktu itu Profesor Hadianto, dan itu merupakan duka yang sangat mendalam untuk kami keluarga besar di Paru ya. Dan itu memang sangat akhirnya sedih ya, terus sedih lagi mendengar para sejawat lain ya yang di luar Paru, para teman-teman PPDS di RSCM ada yang akhirnya meninggal, terutama dan juga di rumah sakit lain di Surabaya, di luar di daerah lain. Itu terus sangat sebuah duka yang mendalam. Menyedihkan sekali buat saya bahwa itu kadang-kadang ada orang yang saya kenal, ya, ada teman, tetangga, bahkan guru-guru saya. Jadi rasanya nggak nyaman menghadapi situasi bahwa kita tahu ini survivalnya rendah, dan tetapi kita harus berbicara dengan keluarga, dan keluarga mengatakan ya lakukan apa saja dokter, yang penting keluarga saya sembuh. Nah ini berat sekali nih, ini bukan berkesan tapi menyedihkan buat saya, apalagi sebagai dokter paru, saya juga kami di rumah sakit punya pengalaman merawat, maaf nih saya agak terbawa emosi sedikit, kami merawat juga guru kami. Mungkin ya kalian mungkin tidak tahu, ada Prof. Hadiarto Mangkunegoro, itu guru besar kami di sini yang mengembangkan prodi paru di Indonesia, dan beliau akhirnya meninggal. Kami rawat di sini karena COVID, dan banyak lagi dokter-dokter lainnya juga. Ada juga Profesor Taufik, itu juga profesor di pulmonologi yang juga meninggal di ruangan Pinere kami. Ya, jadi perasaannya campur aduk lah begitu. Setelah banyak perjuangan, dunia perlahan pulih. Hadirnya vaksin bak oasis di gurun pasir bagi garda terdepan kesehatan Indonesia memberikan harapan di tengah perjuangan tak kenal lelah. Masyarakat mulai menjalani aktivitasnya kembali, langkah demi langkah menuju new normal. Saya happy, senang ya, karena sudah kembali ke kehidupan normal. Tapi saya mau membaca, ada buku ya, Preparing the Next Pandemic, itu bukunya Bill Gates ya. Dan memang terlihat bahwa pandemi itu akan berulang. Mulai terakhir sebelum COVID kan Black Plague ya, tahun 1900. Dan tepat hampir 100 tahunnya kita ada COVID. Sebelum itu ada wabah bubonik, ada wabah TB, sampai sekarang belum selesai.
pandemi ini akan berulang-ulang terus. Saya senang, tapi juga waspada. Karena wabah berikutnya itu akan terjadi, tapi entah kapan. Jadi kita harus siap. Kita harus belajar dari pengalaman kita sama COVID ini untuk mencegah wabah-wabah berikutnya. Tentu saja lega sekali ya, mengingat perjuangan pada saat COVID itu luar biasa dari para tenaga kesehatan, dan saya salah satu diantaranya dari ribuan tenaga kesehatan yang berjuang, bahkan ada sekitar 600 kalau saya tidak salah gugur pada saat COVID. Jadi ada dokter, ada perawat, ada bidan, ini angka yang lumayan banyak ya, kita kehilangan tenaga kesehatan, dan tentu saja akan berdampak di tempat pekerjaan masing-masing dan juga di keluarga. Jadi dengan pengalaman yang cukup berat, menguras energi, menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan untuk pemerintah juga menguras biaya ya, budget dan lain-lain. Jadi sangat lega bahwa pandemi ini berakhir. Nah, sekarang yuk kita bangsa Indonesia sama-sama menciptakan, menjaga hidup bersih dan sehat supaya tidak lagi terjadi atau terinfeksi oleh penyakit-penyakit lainnya, terutama penyakit menular. Dari setiap pengorbanan, kita belajar pentingnya solidaritas dan dukungan bagi tenaga kesehatan. Kini, tugas kita adalah menghormati perjuangan mereka dengan terus menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang ada. Saya paling pesan untuk Indonesia tetap jaga kesehatan, terus yang lebih ke ini patuhi aja pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah minta lockdown gitu, jangan neko-neko, nggak usah ngelawan lah gitu. Termasuk untuk pemerintah kan sebelumnya menolak lockdown ya. Jadi kalau bisa ikutilah apa kata dokter-dokter ahli gitu, kan mereka lebih punya ilmunya gitu. Itu aja sih saya kira. Untuk Indonesia, political will atau keniatannya untuk menangani kesehatan harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Kita perlu meningkatkan sumber daya yang kita alokasikan untuk kesehatan. Karena wabah itu tidak hanya COVID, ya, kita masih punya beberapa wabah lain. Menolak lupa, perjuangan tenaga kesehatan di masa COVID-19 adalah kisah keberanian, pengorbanan, dan harapan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dan untuk itu kita berhutang budi kepada mereka yang tak ternilai harganya. Dengan dedikasi, Nyawa Kami selamatkan. selamatkan. selamatkan.